Jember adalah kota karnaval. Bahkan bukan di level nasional lagi, tapi di level internasional. Maka kita lihat bahwa Jember sering mewakili Indonesia. Itu kalau ada kegiatan-kegiatan karnaval. Kita tahu di Amerika Latin ada di Brazil, Rio de Janeiro, maka di Asia itu ada Jember. Tidak ada jalan lain untuk mengentaskan kemiskinan kecuali lewat jalur pendidikan. Maka Jember tahun ini sudah memulai. 5 tahun ke depan kami menargetkan ada 20.000 anak-anak Jember yang kami beasiswa. Itu beasiswa itu nanti disekolahkan di Jember atau mungkin misalnya dia berprestasi gitu, memungkinkan di luar Jember atau gimana misalnya? Kami berikan di kampus-kampus seluruh Indonesia. Wah, jadi nggak cuma Jember aja. Nggak cuma Jember saja, bahkan tahun depan kita uji coba bagaimana bukan cuma beasiswa, anak-anak ada yang dari miskin ekstrim, itu anak-anaknya akan kami kasih bimbel gratis, sehingga nanti bimbel itu mereka akan dilatih. Harapan kami mereka bisa dapat beasiswa, bukan cuma di dalam negeri, bahkan kami akan uji coba tahun depan. Bagi yang berkaitan karena kami ini banyak pesantrennya, ada yang akan kami kirim ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, dan juga akan kami kirim ke kampus-kampus di China. Kenapa ada Bunga Desaku ini? Salah satunya juga filosofinya selain tidak ada sekat antara masyarakat dengan pemimpinnya, kami ingin bahwa masyarakat Jember ini bukan cuma kota, tapi juga ada desa. Desa dan kota. Maka mereka yang di desa di pelosok harus merasa bupatinya datang. Pemerintahnya datang, bisa kita rangkul, bisa kita ajak guyon. Mereka tuh kadang-kadang kalau ketemu kita saja sudah bahagia, kayak kita ketemu dokter kalau sakit kita ajak bercanda, gimana kabarnya, harga cabai gimana, harga beras gimana, mereka sudah bahagia. Apalagi kalau kita bisa memberikan kebijakan yang tepat ketika setelah kita pulang dari acara Bunga Desaku. Banyak yang ngajak selfie dong. Banyak banget, karena mereka merasa mungkin senang, bangga, bukan karena apa, tapi mereka bangga didatangi oleh pemimpinnya. Dan bukan cuma bupati, seluruh OPD ikut datang kepada acara selama 2 hari 1 malam. Jadi kami menginap, karena kami juga ingin acara itu bukan cuma di kota, acara itu juga harus di desa, supaya PKL laku, pertumbuhan ekonomi nanti bisa baik juga. Bersama dengan Gus Muhammad Fawaid. Nah, Gus, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, terima kasih Mas. Alhamdulillah. Jauh ya tadi perjalanan ke sini, gimana tuh? Dari Jember, kalau dulu jauh, sekarang sudah ada pesawat. Sehingga cukup waktu 2 jam kita nyampe dari Jember ke Jakarta. Kalau dulu kita kurang lebih 5-7 jam kalau berangkatnya dari Surabaya. Kalau darat kami butuh 14 jam, sekarang cukup 2 jam. Nah, gimana tuh coba ceritain? Ini salah satu pembicaraan yang bakal kita bahas juga nih soal bandara di Jember ini kan. Nah, benar banget. Jadi sebenarnya bandaranya ini tuh kapan diresmikannya? Ya, sebetulnya Bandara Jember itu sudah lama Mbak, di awal tahun 2000-an. Sempat beroperasi dengan penerbangan Surabaya ke Jember, Jember Surabaya. Nah, kemudian hari ini sebelum Covid itu berhenti. Pandemi dia berhenti, akhirnya Jember lah dari kacamata investor semacam terisolir. Maka saya ketika menjadi bupati, langkah awal yang saya ambil adalah bagaimana Jember ini tidak boleh terisolir. Kami berjuang untuk menghidupkan Bandara Jember. Kalau dulu Jember Surabaya, Surabaya Jember, untuk hari ini kami inginnya ke pusat pertumbuhan ekonomi utama di Republik ini, yaitu adalah Jakarta. Maka dalam waktu 6 bulan, alhamdulillah dengan bantuan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, akhirnya kami bisa melakukan penerbangan dari Jember ke Halim, Jakarta, Halim ke Jember mulai dari Selasa dan hari Kamis. Tapi tidak cukup dari situ, kami juga ingin bahwa Jember ini terhubung dengan bukan cuma pintu dunia di Jakarta saja, tapi juga pintu dunia yang satunya yaitu adalah Bali, Ngurah Rai. Jadi perlu ngucapin selamat dulu nih ya. Selamat kepada Bapak sebagai Bupati Jember sudah berhasil membuat Bandara Noto Hadinegoro pada September lalu ya. Sekarang punya rute Bali, Jakarta, Jember. Betul, betul. Dan ini kan bisa dibilang upaya membangun konektivitas antara pusat dan daerah. Betul. Nah, tentunya bagaimana Gus sejauh ini ya, sejak September lalu diresmikan ini
bagaimana perkembangan dan update terkait dengan dampak ekonomi gitu bagi masyarakat sekitar bandara khususnya dan juga bagi masyarakat Jember secara umum. Ya, kami kenapa tadi saya sampaikan Jember sempat dalam tanda kutip terisolir. Kami berjuang bagaimana supaya Jember terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk pusat pariwisata yaitu Bali. Pertumbuhan ekonominya dari Jakarta. Karena kita tahu bahwa Jember ini masih punya problem yaitu adalah kemiskinan ekstrim yang tinggi di Jawa Timur. Nah, bagaimana untuk mengatasi kemiskinan ekstrim itu? Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Ada strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Infrastruktur ini adalah strategi jangka menengah. Tentu kalau kita ingin mengukur secara konkret, tidak bisa sebulan 2 bulan. Paling tidak dalam waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun akan sangat terlihat. Tetapi kita bisa lihat sekarang bagaimana jumlah penumpang yang makin hari makin bagus, baik yang dari Jember ke Jakarta, Jakarta Jember, ataupun dari Jember, Bali, Bali, Jember. Hari ini tentu dengan adanya penerbangan, saya yakin para investor juga tidak enggan lagi untuk datang ke Jember, sehingga harapannya mereka bisa investasi di Jember, membuka lapangan pekerjaan, bisa menarik pekerja, mengurangi pengangguran, dan harapannya jangka panjang adalah mengurangi kemiskinan. Benar, dan meningkatkan pariwisata. Pariwisata, pariwisata. Jember Festival, tahu nggak Ratu? Bener itu Jember Festival. Betul. Kedua terbesar di dunia. Setelah di Brazil, Rio de Janeiro, Brazil. Mantap banget tuh ya, siapa yang nyangka bahwa ternyata di kota seperti Jember ada festival terbesar kedua di dunia. Ya, nah, untuk meningkatkan itu salah satunya juga membantu sekali ya dengan adanya bandara. Tentu, Mbak. Jadi banyak orang tidak paham bahwa Jember adalah kota karnaval. Bahkan bukan di level nasional lagi, tapi di level internasional. Maka kita lihat bahwa Jember sering mewakili Indonesia. Itu kalau ada kegiatan-kegiatan karnaval. Kita tahu di Amerika Latin ada di Brazil, Rio de Janeiro, maka di Asia itu ada Jember. Dan biasanya setiap bulan Juli tahun 2026 ini Juli, kemarin di Agustus, itu akan banyak ratusan ribu, bahkan pernah terdata hampir 1 juta wisatawan yang datang ke Jember untuk melihat Jember Fashion Karnaval. Saya sempat tanya, kenapa nggak karnival? Karena itu ada istilah Prancisnya, Jember Fashion Karnaval. Itu setiap setahun sekali dan rata-rata mereka selalu mengeluhkan terkait masalah tidak adanya penerbangan. Hari ini kalau mau nonton GFC bisa dari Jakarta dan bisa terbang dari Bali. Luar biasa banget deh. Nah ini bisa dibilang kan ini upaya baik ini Gus. Nah gimana caranya supaya ini bukan cuman jadi kebijakan yang sementara aja nih. Ibaratnya ini fondasinya, mungkin sebelumnya sudah ya. Tapi bagaimana fondasi besarnya ini dibangun oleh Gus Fawait dengan meresmikan September lalu. Dan ini tidak jadi kebijakan yang dalam tanda kutip itu sementara Gus. Jadi takutnya setelah 10 tahun lah misalnya kalau maju periode selanjutnya setelah itu oh nih mati suri lagi bandara. Nah, bagaimana strategi pemerintah Pemkab sendiri untuk agar ini terus berkelanjutan gitu? Ya, yang pertama tentu karena kita tujuan pertamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jember, maka kita ingin terhubung dengan Jakarta. Kita punya strategi bahwa bagaimana investasi di Jember ini harus mudah, tidak boleh ribet lagi. Sehingga nanti kalau investasi, orang yang mau invest di Jember itu bisa mudah, tidak ribet, tidak dipersulit, bebas pungli. Mereka akan banyak investor datang ke Jember. Kalau banyak datang investor ke Jember, maka otomatis juga yang naik pesawat juga tambah banyak. Yang kedua, kita tahu bahwa Jember ini kan di ujung utaranya ada pegunungan, di ujung selatan ada pantai. Garis pantai kita terpanjang kedua. Bahkan kemarin kami sempat melakukan pertemuan dengan beberapa agen pariwisata baik dari Bali dan Jogja. Mereka terkaget-kaget dengan pantai kita yang bagus menurut mereka. Maka saya pikir dengan kita melakukan perbaikan infrastruktur pariwisata, promosi pariwisata, harapan kami bahwa banyak wisatawan yang datang ke Jember, otomatis penerbangan ini akan terus bertambah jangka panjang. Jadi hidden games yang ada di Jember ini nih perlu diketahui. Hidden gemsnya jadi bisa digali gitu ya. Karena selama ini orang kalau ngomongin pantai itu taunya Bali lah, Karimun Jawa lah, paling Raja Ampat kalau paling jauh. Ternyata di Jember pun ada. Cuma kurang diketahui aja. Kalau misalkan soal pantainya sendiri, dia tuh
karakter pantainya seperti apa? Apakah pasirnya memang halus kah? Kayak gimana tuh? Jadi kemarin yang ada testimoni terbaru itu ketika kemarin penerbangan pertama ya satu maskapai dari Bali ke Jember, Jember ke Bali, satu direktur dirutnya menyampaikan bahwa mereka melihat dari atas ini tidak kalah loh dengan Bali pantainya Jember, cuman mungkin belum tereksplor dengan baik. Kami pantai selatan. Pantai selatan biasanya pasirnya hitam. Ya. Kami ada namanya Papuma, pasirnya pasir putih. Pasir putih. Jadi ada Watu Ulo pasirnya hitam, tinggal selera saja. Ya. Nah, di situ bisa dilihat keindahan dari pantai selatan dengan ombak yang biasanya besar. Ini karena ada cekungan sehingga nanti ombaknya nggak begitu besar dan pasirnya pasir putih. Biasanya kalau yang di utara pasir putih kan, ini yang di selatan tapi dia punya pasir putih sehingga mau cari pasir putih ada, mau cari pasir hitam di Watu Ulo juga ada, dan Mbak sama Mas perlu coba. Setelah Next destination. Saya kalau sekarang pasti tiketnya mahal. Karena mau liburan. Agus, soal pengentasan kemiskinan nih Gus. Tadi kan disebut memang data dari BPS sendiri mengatakan bahwa salah satu daerah dengan angka kemiskinan ekstrim gitu yang cukup tinggi. Nah, ini di masa Gus Fawaid ini apa strategi yang paling diutamakan ini untuk ini agar bisa dituntaskan gitu kemiskinan ekstrim? Atau mungkin bayangannya selama 5-10 tahun ke depan, strategi apa nih yang kira-kira jitu untuk mengentaskan hal tersebut? Betul. Ya, jadi selalu saya sampaikan dimanapun juga bahwa dalam pengentasan kemiskinan ini ada beberapa strategi. Jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendeknya kita memang rencananya adalah bansos pasti ya, karena memang ada orang miskin ekstrim yang tidak di usia produktif. Itu nggak bisa, kecuali dengan bansos. Kemudian yang kedua, kita ingin memperbaiki infrastruktur bandara. Kemudian kita akan melaksanakan pelatihan. Nah, kami punya target masyarakat miskin ekstrim yang di usia produktif akan kami berikan pelatihan. Kita sudah kerjasama dengan Kementerian P2MI dan kami tahun depan akan uji coba akan mengirimkan tenaga kerja kita, PMI kita ke negara-negara seperti Jepang, Korea, dan juga ada Italia, Brunei, ke Turki. Kita akan latih mereka. Salah satu strateginya kami, kita akan latih supaya mereka punya keterampilan dan mereka bisa bekerja bukan hanya di sektor yang itu-itu saja ya, tapi bisa bekerja di sektor yang lebih baik sehingga mendapatkan gaji yang lebih baik itu. Kemudian dalam jangka menengah juga, kita tahu bahwa kemiskinan di Jember itu ada di pinggir pantai, di pinggir hutan, pinggir laut, pinggir perkebunan, di desa. Mereka rata-rata bukan petani. Kalau petani dia punya lahan. Tapi yang miskin biasanya, miskin ekstrim itu adalah buruh tani yang tidak punya lahan. Maka kami hari ini sedang berproses kepada Kementerian Kehutanan bahwa hutan-hutan sosial yang direncanakan diberikan kepada hak pengelolaannya kepada masyarakat, kami minta supaya bagaimana yang mendapatkan itu adalah masyarakat miskin ekstrim. Sehingga nanti pemerintah bisa membantu mereka dengan peralatan, dengan bibitnya, dengan pupuknya, dengan pelatihannya. Karena selama ini kami punya keterbatasan. Kalau mereka buruh tani, bagaimana kita masih bantuan? Sedangkan mereka tidak punya lahannya. Kita mau kasih bantuan benih, mau ditanam di mana? Iya, Ya kan? tanam di pot gitu. Gitu kan. Maka kita melihat bahwa ada potensi bahwa salah satunya adalah pengelolaan hutan sosial yang rencana akan dikerjasamakan dengan masyarakat, itu yang kami minta untuk diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim. Dan yang terakhir, dalam jangka panjang tidak ada jalan lain untuk pengentasan kemiskinan kecuali lewat jalur pendidikan. Maka Jember tahun ini sudah memulai. 5 tahun ke depan kami menargetkan ada 20.000 anak-anak Jember yang kami beasiswa. Itu beasiswa itu nanti disekolahkan di Jember atau mungkin misalnya dia berprestasi gitu, memungkinkan di luar Jember atau gimana misalnya? Kami berikan di kampus-kampus seluruh Indonesia. Wah, jadi nggak cuma Jember aja. Nggak cuma Jember saja, bahkan tahun depan kita uji coba bagaimana bukan cuma beasiswa, anak-anak ada yang dari miskin ekstrim, itu anak-anaknya akan kami kasih bimbel gratis, sehingga nanti bimbel itu mereka akan dilatih. Harapan kami mereka bisa dapat beasiswa, bukan cuma di dalam negeri, bahkan kami akan uji coba tahun depan. Bagi yang berkaitan karena kami ini banyak pesantrennya, ada yang akan kami kirim ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, dan juga akan kami kirim ke kampus-kampus di China.
Wah, memang ada kerjasama dengan kampus-kampus Cina Ya, ini. ya, sudah ada kerjasama kami dengan mereka sehingga mudah-mudahan tahun ini tahun 2026 ya tepatnya kami bisa memulai uji coba beberapa dulu dari anak-anak dari miskin ekstrim ini bisa melanjutkan kuliah bukan cuma di Indonesia tapi di luar dengan harapan mereka bisa mengentaskan keluarganya juga dari kondisi miskin ekstrim. Mantap banget ya ternyata. Untuk bisa sekolah tuh nggak cuma di Jember, bisa di luar Jember, bahkan ke luar negeri gitu. Ya, jadi memperbaiki kualitas bukan cuma perutnya doang yang diisi kan, tapi juga otaknya diisi gitu kan. Dan orang-orang ini menyelamatkan pendidikan supaya lebih panjang gitu generasi. Nah benar, karena dari perbaikan gizi selanjutnya adalah perbaikan pendidikan. Ya. Betul. Nah kita juga dengar katanya ada yang namanya wadul guse, itu apa tuh? Ya, begini Mbak, saya itu di kampus kan aktivis. Kita ini kan kadang-kadang melihat bahwa di pemerintahan ini kalau ingin mendapatkan pelayanan publik dan lain sebagainya ini birokrasinya panjang banget dan muter dulu. Sebelum jadi pejabat berarti ngerasain. Pernah nulis kan? Nah, dari kegelisahan itulah akhirnya saya ingin memotong itu. Bahwa sebetulnya tidak boleh ada jarak rakyat dengan pemimpinnya. Harus ada komunikasi. Nah, tapi kan tidak mungkin juga dengan jumlah penduduk di Jember 2,6 juta, saya harus datangi satu-satu ke rumahnya. Maka kami menyiapkan saluran yang namanya wadul guse. Ini bahasa Jawa. Wadul guse itu mengadu ke Gus. Ya, mengadu ke Gus. Jadi apapun itu, mulai dari mungkin kesulitan terhadap pelayanan publik seperti tidak dilayani dengan baik di puskesmas, tidak dilayani dengan baik di rumah sakit, di kecamatan, kami menyiapkan saluran namanya wadul guse. Bahkan kalau ada tarikan, ada pungli, ada beberapa, itu juga bisa. Nah, dari sekian bulan ini hampir 9.000 lebih aduan masyarakat dan 80% bisa terselesaikan dengan cepat. Karena itu ada beberapa aduan ya yang memang kita bisa segera bisa selesaikan. Tapi ada yang memang perlu waktu. Contoh, usulan membangun jalan baru, otomatis harus dibahas dulu dong di dalam rancangan APBD tahun berikutnya. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan mungkin ada orang susah masuk rumah sakit, tidak punya biaya dipersulit, kemudian pelayanan di kelurahan atau di kecamatan. Ngadunya apa aja tuh? Apa saja? Sampai ada yang ngadu punya utang belum dibayar. Nah, itu yang paling berat ya. Ya berarti tadi juga bisa dibilang semua masyarakat yang Iya, semua masyarakat. Aduan. Itu Gus bagaimana mendengar aspirasi dan juga keluhan masyarakat itu? Ya, tentu tidak mungkin saya pegang handphone betul. 24 jam. Tapi kami siapkan tim. Yang awal kali itu tidak digaji. Ini yang bikin saya sebetulnya terharu ke Relawan gitu ya, kawan-kawan. Awal kali itu adalah relawan. Sampai anggaran kita betul-betul tersedia. Pokok bagaimana semenjak saya dilantik, saya tidak boleh ada jarak dengan masyarakat. Ini ada relawan-relawan yang membantu kami, membantu pemerintah kabupaten untuk menjadi tim wadul guse yang mereka kerjaannya adalah menerima aduan, melaporkan ke saya dan oleh saya didisposisi ke masing-masing OPD dinas, atau dinas ya. Sehingga nanti tim ini juga akan memantau, mengawal. Ya, ini aduan ini sudah sampai mana? Tentu tidak bisa 100%. Semua perlu waktu. Tapi paling tidak semangat kami adalah bagaimana masyarakat merasa dekat dengan pemimpinnya. Kalau mereka punya masalah pelayanan publik dan lain sebagainya, mereka bisa segera menyampaikan dan kami berusaha segera menyelesaikan. Nah, untuk wadul guse ini sendiri, sistem untuk pengaduannya seperti apa? Lewat apa? Ya, jadi ada beberapa jalur ya. Ada nomor WA, ada juga di medsos, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram. Bahkan bisa mention, bisa loh Pak. Bisa bisa juga inbox atau ngirim message, itu ke media sosial itu bisa. Sehingga masyarakat tinggal memilih. Telegram juga bisa. Sehingga masyarakat bisa memilih sebetulnya apa-apa aduan. Bahkan kami tahun 2026 sudah menyiapkan pengembangan wadul guse. Bukan cuma aduan saja, bahkan nanti kepada pelayanan. Contoh, kalau ada orang sakit, butuh ke rumah sakit atau ke puskesmas, silakan menghubungi wadul guse. Wadul guse akan menyediakan ambulan, bahkan orang ini kalau mau ke puskesmas atau rumah sakit, kami akan pastikan dulu bahwa nakesnya siap, dokternya ada,
termasuk kamarnya ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan di tahun 2026 kami akan kembangkan lagi. Untuk apa? Kami ada pelayanan home care. Jadi masyarakat yang tidak mampu di Jember itu sehari ini sudah bisa menikmati pengobatan gratis. Tapi saya melihat tidak cukup. Ternyata kesulitan mereka bukan cuma pengobatan, tapi biaya mereka yang harus datang ke rumah sakit atau puskesmas. Apalagi kalau punya penyakit yang agak berkepanjangan, mereka berat. Maka kami adakan home care, akan ada tim nakes yang akan terjun ke rumah-rumah masyarakat yang sakit berkepanjangan. Mereka bisa diperiksa oleh nakes, mereka bisa melaksanakan telemedicine dengan dokter sehingga masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, tanpa harus keluar biaya. Tentu untuk hal-hal yang tidak urgent ya, untuk yang sakitnya tidak berat lah, begitu. Nah, selain program modul GUSE di Jember ini juga ada program namanya Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan. Ya. Singkatannya apa coba? Apa? Bunga Desa. Desaku. Bisa aja nih. Masalahnya nih Pak Bupatinya udah gak jomblo lagi. Jadinya gak susah. Dan kan bayangan orang kalau bunga desa, oh perempuan cantik. Waktu disingkap tirainya, oh Bapak Bupati. Jadi memang kami tadi saya sampaikan, saya ingin bahwa antara masyarakat dengan pemimpinnya tidak boleh ada jarak. Ya. Kita ada wadul gusi secara online, tapi bunga desaku ini adalah wadul gusi secara offline. Secara face to face, bisa bertemu langsung. Betul, dengan pemimpin. kami turun ke bawah, jadi selama 2 hari seluruh pelayanan pemerintah kabupaten kita bawa ke desa tersebut. Bahkan bisa dicek di lapangan, kami itu bawa tenda. Jadi kami tidak tidur di kantor desa, tidak tidur di rumah penduduk, kami khawatir merepotkan. Kami bawa tenda sendiri, kami bikin acara, kami kumpulkan RT RW, kami kumpulkan tokoh masyarakat, ketua-ketua pengajian, kader-kader posyandu dan lain sebagainya. Kami paparkan semua program. Anak-anak sekolah, nah kami paparkan program pencegahan pernikahan dini, kemudian juga pelayanan kesehatan, bahkan OPD itu kami minta untuk melaporkan kepada orang, bahkan kayak kita ada sholawatan gitu ya. Kita ngadain sholawatan di Bunga Desaku, yang hadir 3.000 orang. Jadi bayangkan kepala OPD melaporkan perkembangan, contoh beasiswa gimana Pak Kadis Pendidikan, mereka melaporkan hari ini tahapannya sudah nyampe di sini, di sini, di sini. Harapan saya adalah masyarakat kalau ada yang tidak pas bisa nyampaikan ke saya langsung dan masyarakat bisa tahu progres terhadap program-program pemerintah Kabupaten Jember. Maka kami Bunga Desaku, Bupati ngantor di desa dan kelurahan. Nah, ini gimana Gus memastikan, kan kalau tradisi di kita nih biasanya ada pejabat datang disambut dengan apa. Nah, itu gimana Gus cara mastiin supaya udah masyarakat nggak usah repot gitu. Ya. Nah, karena kan pasti wah disambut lah. Ya, heboh gitu ya. heboh gitu. Ya. Kalau disambut saya pikir natural ya. Jadi kadang-kadang masyarakat itu juga kita harus jaga hatinya. Mereka ingin ketemu. Nah, cuman kami ini memastikan bahwa kami tidak merepotkan pemerintah setempat. Desa ya, tidak minta dana desanya, tidak merepotkan masyarakat. Kami bawa tenda sendiri, kami bawa makan sendiri. Belanjanya di warung Belanja di situ. Nah, kenapa ada Bunga Desaku ini? Salah satunya juga filosofinya selain tidak ada sekat ya antara masyarakat dengan pemimpinnya. Kami ingin bahwa masyarakat Jember ini bukan cuma kota, tapi juga ada desa, desa dan kota. Maka mereka yang di desa di pelosok harus merasa bupatinya datang, pemerintahnya datang, bisa kita rangkul, bisa kita ajak guyon. Mereka tuh kadang-kadang kalau ketemu kita saja sudah bahagia, kayak kita ketemu dokter ya kalau sakit ya. Kita ajak bercanda, gimana kabarnya, harga cabai gimana, harga beras gimana, mereka sudah bahagia. Apalagi kalau kita bisa memberikan kebijakan yang tepat ketika setelah kita pulang dari acara Bunga Desaku. Banyak yang ngajak selfie dong. Banyak banget. Karena mereka merasa mungkin seneng, bangga. Bukan karena apa, tapi mereka bangga didatangi oleh pemimpinnya. Dan bukan cuma bupati. Seluruh OPD ikut datang kepada acara selama 2 hari 1 malam. Jadi kami menginap. Karena kami juga ingin acara itu bukan cuma di kota. Acara itu juga harus di desa.
supaya PKL laku, pertumbuhan ekonomi nanti bisa baik juga, baik di kota maupun di desa. Berarti sudah berapa desa Gus yang Kami sampai hari ini sudah melakukan hampir di 10 kecamatan. 10 kecamatan. Jadi itu dua hari, satu malam itu kita keliling satu kecamatan. Di desa ada satu kecamatan, kita keliling bikin kegiatan. Oh ini nanti ada pesta kampung. Oh ini nanti ada sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Oh ini ada nanti sosialisasi kepada tokoh masyarakat. Itu mesti banyak PKL, UMKM yang hadir juga. Dan biasanya mereka bahagia karena mereka bisa ada event dan event itu bisa membuat dagangannya laku. Dari semua pertemuan ini nih di 10 kecamatan tersebut, ada nggak momen yang paling menyentuh atau mengena gitu kepada Gus? Kami ada juga home visit dalam rangkaian Bunga Desaku yang dilaksanakan oleh Ketua PKK, kebetulan istri saya. Mereka kadang-kadang banyak yang terharu melihat bahwa mereka merasa keberadaan mereka itu betul-betul dihargai. Bahkan kemarin kami juga ditemui oleh ibu-ibu terharu menangis karena bisa operasi katarak dengan gratis. Karena hari ini kami dengan UHC prioritas, Jember ini sudah bisa memastikan seluruh masyarakat Jember, terutama yang tidak mampu, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia dengan modal KTP warga Jember. Menarik ya. Nah, kita juga tahu nih bahwa upaya untuk mengentaskan kemiskinan ini bukan hanya dari dalam juga, tapi bagaimana Pak Bupati ini juga menjadikan pekerja migran ya, pekerja migran kita itu sebagai salah satu prioritas pengentasan kemiskinan. Nah, ini bagaimana Pak Gus seperti apa strateginya menjadikan pekerja migran ini sebagai upaya itu? Ya, jadi salah satu pahlawan devisa Indonesia itu adalah PMI. Nah, pekerja migran Indonesia. Jember salah satu kabupaten dengan jumlah pekerja migrannya besar. Bahkan beberapa kawan menyampaikan yang sekarang sudah terlihat besar itu yang prosedural atau yang resmi. Kalau ditambah dengan yang non prosedural yang tidak resmi, itu bisa-bisa Jember terbanyak se-Jawa Timur. Nah, kami tentu sebagai pemerintah nggak bisa tinggal diam. Kami ingin mendorong bahwa masyarakat Jember kalau mau jadi PMI, mereka yang pertama harus prosedural. Kenapa nggak kadang-kadang mereka nggak prosedural? Karena ternyata mereka tidak bisa mendapatkan akses dengan mudah. Maka kami sudah minta kepada Pak Menteri P2MI, kami melakukan hearing, kami mohon bahwa kantor pengurusan pemberkasan atau yang disebut P4MI ini yang dulu tidak ada di Jember, sekarang insya Allah sudah ada di Jember. Dan 2026 akan kami resmikan. Harapannya apa? Nggak perlu jauh-jauh lagi. Selama ini kan adanya di Surabaya, di Malang. Nah, hari ini kami akan bangun di Jember, yang pertama. Yang kedua, kami akan memberikan pelatihan baik bahasa maupun yang lainnya kepada para calon PMI. Kenapa? Kami tidak mau mereka cuma kerja yang di bidang ya kasar saja lah ya di negeri orang. Kami ingin mereka agak naik tingkat. Maka kami juga kerjasama dengan kementerian. Terima kasih Pak Presiden bahwa kami ingin melatih ke depan. Nah, kita uji coba di 1000 dulu calon-calon PMI di Jember, terutama dari kalangan miskin ekstrim. Kami akan latih bahasanya dan keterampilan lainnya sehingga kami berharap bahwa PMI ini bisa naik kelas, naik level nanti ketika ke negeri orang. Dan yang terakhir, kami juga memikirkan keluarganya. Maka kami di tahun-tahun berikutnya kami juga akan memberikan prioritas kepada anak-anak PMI ini untuk mendapatkan akses beasiswa untuk dibiayai kuliah dari pemerintah Kabupaten Jember. Wow, untuk proses seleksinya sendiri seperti apa untuk bisa ikut program itu? Beasiswa di Jember kami targetkan 20.000 selama 5 tahun ke depan. Ini salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Nah, seleksinya bagaimana? Seleksinya relatif terbuka. Jadi kami umumkan ada uji publiknya. Jadi seandainya calon penerima, anggaplah tahun ini ada sekitar 7-8 ribu. Kami akan uji publik. Jadi ada beberapa prosedur yang kita umumkan. Kemudian sebelum kita tentukan, kita lakukan uji publik. Sehingga masyarakat bisa memantau. Oh ini memang layak. Oh ini memang berprestasi. Oh ini memang bisa dalam masuk masyarakat yang tidak mampu atau afirmasi ekonomi.
dan lain sebagainya. Sehingga mekanismenya sudah kita susun dengan baik, dan yang paling penting adalah kita melibatkan publik untuk memastikan bahwa anak-anak ini betul-betul sesuai dengan kriteria, termasuk kita memulai anak-anak PMI yang bekerja ke luar negeri. Jadi transparansinya jelas, ya. Semua bisa tahu, semua bisa ikut gitu kan. Benar sekali ya. Terus untuk soal program Desa Migran Emas nih dan SMK Go Global yang jadi program andalan juga nih dari Gus Fawaid. Ini menjadi bagian dari persiapan migrasi aman dan juga berkualitas kan. Nah, capaian terbarunya itu apa? Jadi begini Pak, kami tidak boleh kita hanya berpikir bagaimana ketika mereka mau berangkat saja. Betul. Tapi bagaimana mereka pasca berangkat. Makanya kami hari ini sedang betul-betul concern menyiapkan Desa Migran Emas. Harapan kami adalah tercipta sebuah ekosistem. Jadi nanti yang mau berangkat kita akan kawal. Bukan cuma kami Pemkab saja, tapi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Kita akan kawal supaya mereka prosedural. Anaknya kita arahkan untuk daftarkan beasiswa. Kemudian yang paling penting juga, bagaimana kita sambungkan dengan perbankan. Sehingga mereka kirimannya itu nggak nyasar-nyasar. Biasanya yang kerja di Hong Kong, di Jepang, dikirim ke Indonesia, ke tanah air, tiba-tiba pas orangnya pulang, uangnya habis juga. Maka kita harus bikinkan ekosistem. Termasuk bagaimana nanti kami juga menyiapkan di tahun 2026 pelatihan untuk Purna PMI. Jangan sampai mereka sudah lepas dari kemiskinan ketika mereka jadi PMI, balik miskin ekstrim lagi. Ini yang harus kita jaga. Begitu, Pak. Biasanya itu kan lingkaran setan juga ya, karena mereka nggak punya pendidikan mendasar mengenai bagaimana caranya mengatur keuangan mereka. Betul. Dan kami juga menggandeng nanti rencana SMK-SMK yang ada di Kabupaten Jember untuk mendata mana sih anak-anak yang memang dari keluarga miskin ekstrim yang punya keinginan menjadi PMI, atau kita dorong supaya mereka tidak miskin ekstrim untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PMI, namun bukan untuk pekerjaan yang kasar. Kalau bahasa tuh ngajarinnya bahasa apa aja? Sesuai dengan negara tujuan. Oke. Ya, jadi memang saya lihat, saya pernah sebelum jadi bupati ke beberapa negara. Kenapa sih kok pekerja kita ini kadang-kadang bekerja di sektor yang dalam tanda kutip masih dianggap pekerja kasar? Karena memang ada terkendala bahasa. Maka sebelum itu kami ingin ada pelatihan, kami bekerja sama dengan kementerian, bahwa pelatihan itu adalah pelatihan bahasa dan pelatihan untuk mempelajari budaya. Sehingga pekerja migran yang datang dari Jember ke luar negeri, itu betul-betul bisa diterima di sektor-sektor yang lebih layak. Ya, jadi memang benar-benar dipersiapkan ya Gus, ya, dari segi mental, bahasa, dan juga tentunya kualitas. Ya. Dan keluarganya juga kita. Iya. Waduh, keren banget. Memang Jember next destination gak nih? Pasti dong. Harus sampai dong ke Jember. Jember Festival itu yang harus kita bidik nih, harus kita jagain nih. Tiap bulan apa sih? Bulan apa sih? Kalau tahun 2026 nanti akhir Juli. Akhir Juli. Ya, dan jangan lupa Jember itu, Mbak Mas, bukan cuma acaranya saja, tapi kita punya komoditas unggulan. Apa tuh? Yang orientasinya ekspor. Yang pertama kita punya edamame, kedelai edamame. Kacangnya. Ya, kemudian kami juga punya okra, yang lagi viral sekarang kan. Apalagi untuk Mbak biasanya yang suka diet dan lain sebagainya, ini makanan bagus itu untuk diet. Kemudian kita punya kopi, salah satu yang terbaik juga. Bahkan Koperasi Merah Putih satu-satunya di Indonesia pertama kali yang melakukan ekspor kopi ke luar negeri dari Sidomulyo Kabupaten Jember. Kemudian kita punya coklat. Jadi Mbak, Mas, kalau beli coklat yang terbaik ternyata salah satunya ada dari Kabupaten Jember. Dan yang keempat ada sigar sih. Ada sigar yang memang itu menjadi salah satu produk kami. Aduh, keren banget deh. Siap-siap belanja nanti kalau di Jember. Bukan cuma wisata ya, shopping kita. Iya bener. Berarti banyak banget dong wisatawan dari Jepang. Kan mereka suka banget dengan edamame, dengan apa gitu. Ya, jadi salah satu daerah yang menjadi eksportir kebutuhan edamame Jepang itu adalah Kabupaten Jember. Makanya ketika ada JFC kemarin kebetulan banyak yang wisatawan dari Jepang yang datang ke Jember, bahkan mereka ikut sumbangsi terhadap keberhasilan acara Jember Fashion Carnival.
ternyata selama ini makanan Jepang yang dielu-elukan Iya. paling enak itu. Disangka ini dari Jepang nih kita. Wah, ini dari Jepang. Jember. Dari Jember. Jember. Bukan impor dari Jepang, Bukan, dari ekspor Jember. kita. Ekspor. Kita ekspor. Aduh, luar biasa, keren banget. Nah, Gus Fawait mungkin juga ada pesan nggak ke masyarakat Jember nih terkait pembangunan daerah ataupun peluang ekonomi baru dan juga perlindungan bagi pekerja migran di sana? Ya, tentu saya sebagai Bupati Jember, saya lahir dan tinggal di Jember. Saya bisa seperti ini karena Jember. Saya akan berusaha bagaimana tanah kelahiran saya tidak boleh lagi banyak orang miskinnya. Tanah kelahiran saya, Kabupaten Jember, bisa kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di ujung timur Pulau Jawa. Saya akan berusaha bagaimana masyarakat Jember lebih sejahtera, tidak boleh lagi miskin ekstrimnya tinggi seperti sekarang, apapun caranya. Dan hari ini insya Allah sudah on the track. Kita mulai dari pembangunan bandara, program kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, termasuk pelayanan publik lewat Watul Guse. Termasuk bagaimana saya juga tidak menginginkan bahwa Jember sebagai salah satu pengirim PMI yang besar di Jawa Timur, saya tidak mau jatuh lagi korban-korban ketika mereka kerja di luar, tapi justru mereka tidak mendapatkan nasib yang baik. Maka kami akan berusaha, mulai dari kami akan pastikan perdanya, yang kedua kami akan pastikan bagaimana mereka mendapatkan pelatihan, sehingga mereka bekerja di sana mendapatkan gaji yang layak, dan juga ekosistemnya kita akan siapkan, dan kita juga pikirkan keluarganya untuk bisa mendapatkan beasiswa, dan yang terakhir ketika mereka pulang, mereka tidak boleh miskin lagi. Cita-citanya apa dulu nih waktu masih kecil? Udah kepikiran banget soal Jember, gimana nih bisa Visionernya memajukan. terlihat ya? Iya, visionernya kelihatan banget gitu. Dulunya pengen jadi apa waktu masih kecil? Saya justru pengen jadi tentara waktu itu. Tapi karena bentuk tubuhnya gak ideal, jadi ya sudahlah. Jadi yang seperti sekarang. Sekarang yang bermitra dengan tentara nih kan di Jember kan. Ini adalah tentara Jember dong, untuk memajukan Jember. Betul. Jadi kalau ditanya saya masih kecil itu apa pengennya? Kalau nggak tentara polisi, kalau nggak polisi ya tentara. Oke, nah mungkin juga harapan terbesarnya nih untuk Jember selama 5 tahun mendatang. 5 tahun ini kami akan mengembalikan Jember, dimulai dari bagaimana pondasi Jember ini sebagai pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi. Kita lihat dari desain Jember, BI ada di Jember, OJK ada di Jember, lembaga pendidikan di Jember banyak, SMK salah satu yang terbesar di Jawa Timur, kampus kami terbanyak ketiga setelah Surabaya dan Malang. Maka saya pikir Jember bersama-sama seluruh masyarakat kita menciptakan sebuah semangat baru, pemikiran yang optimis, bagaimana Jember harus jauh lebih baik. Makanya slogan kami itu adalah Jember baru, Jember maju. Artinya dengan ekosistem baru, saya yakin Jember akan maju. Yang disebut maju itu yang bagaimana? Yang miskinnya rendah, masyarakatnya sejahtera. The next big city. Amin. Amin. Jember become New York. Amin. Atau Jember New Yorknya Indonesia. Wah, mantap. Semuanya ada, coklat ada, apa ada. Keren banget. Mungkin juga Bang Lukman ada mau nyampein lagi ke Gus Fawait? Ya pastinya ke depan strategi-strategi ini diharapkan pasti harus terjadi nih, apalagi di tangan Gus Fawait yang pemimpin muda visioner. Semoga program-program ini berjalan lanjut terus, ya kan? Amin. Masih ada 5 tahun lagi, Gus. Benar-benar banget lah. Iya. Gus, thank you so much Terima udah kasih, ngobrol Mbak. sama kita. Sama-sama, Gus. Tapi saya berharap nanti bisa main-main ke Jember. Oke, pasti. Pasti Kita harus dong. 2 kali, jalur darat sama jalur udara. Nah, kalau saya sih mau cobain dulu nih ke bandaranya gimana. Iya. Pas tuh dekat dari rumah ya, Kalim ya. Iya, Oke. Halim. Iya benar-benar. Thank you so much Terima kasih, Gus. Mbak. Iya, Terima thank you Terima so kasih, much. Gus. Ya, Terima kasih. Oke, itu dia sahabat liputan6.com. Perbincangan kita bersama dengan Gus Muhammad Fawait, Bupati Jember. Kalau begitu nantikan juga pembicaraan lainnya menarik dengan tokoh yang tidak kalah menarik di Bincang Liputan 6 selanjutnya. See you.